Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah engkau bersholawat hari ini? Mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita dipenuhi berkah dan petunjuk dari Allah. Jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah yang menyentuh jiwa seperti ini. Pernahkah kau mendengar cerita tentang gadis sederhana asal Indonesia yang bekerja di negeri Arab, dan akhirnya dinikahi oleh majikannya sendiri, seorang pemilik perusahaan butik besar? Apakah itu mungkin? Mengapa kisah ini perlu kamu dengarkan hingga akhir? Namanya Laila Kotrunada, seorang gadis muda dari Cianjur, Jawa Barat, yang pergi ke Riyadh untuk bekerja sebagai penjaga butik. Ia bukan lulusan universitas, bukan pula wanita kota, tapi kedua tangannya cekatan, dan matanya pandai menilai keindahan. Di balik senyumnya yang tenang, ada sejuta doa dari ibunya yang setiap malam mengangkat tangan di sepertiga malam terakhir. Hari itu Riyadh mulai panas sejak pagi. Laila membuka tirai butik Al-Afiyah, butik eksklusif milik keluarga bangsawan Arab. Ia memeriksa rak, membersihkan kaca, lalu mulai menyetrika satu persatu gaun pesanan pelanggan. Gamis dari kain sutra Yaman, abaya hitam berhias bordiran emas, semua ia sentuh dengan kelembutan yang hampir seperti ibadah. Belum sempat ia beristirahat, pintu otomatis butik terbuka. Seorang pria muda tinggi, mengenakan gamis putih bersih dan sorban sederhana, melangkah masuk. Langkahnya tenang tapi tegap. Wajahnya tajam, matanya seolah menyimpan rahasia besar. "Kau yang menjahit gamis untuk ibuku minggu lalu?" tanyanya langsung, dalam bahasa Arab. Laila terkejut, bahkan nyaris menjatuhkan setrikaan. Ia menunduk gugup, lalu menjawab pelan, "Ana ya, saya yang menjahitnya." Pria itu mendekat perlahan, lalu mengeluarkan sebuah kartu emas dari saku bajunya. Di situ tertulis namanya, Fahd Al-Hakim, pemilik butik dan putra pemilik perusahaan tekstil paling disegani di kota. "Ibu saya menangis waktu memakainya," katanya sambil menatap mata Laila. Katanya, "Itu gamis paling nyaman sejak ayah saya wafat 2 tahun lalu." Laila hanya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Suaranya tercekat di tenggorokan. Fahd mengangguk pelan, lalu berkata datar namun tegas, "Datanglah ke kantor pusat jam 3 sore." Tanpa menjelaskan maksudnya, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma parfum oud yang tertinggal di udara dan sejuta tanda tanya dalam hati Laila. Sore itu matahari Riyadh memantulkan cahaya keemasan di jendela kantor pusat butik Al-Afiyah. Laila berdiri di depan gedung megah berlapis marmer putih, tangannya gemetar menggenggam kartu emas milik Syekh Fahd. Ia tidak tahu untuk apa dipanggil, dan ia bahkan belum yakin apakah ia mengenakan pakaian yang cukup sopan untuk datang ke tempat semewah ini. Di dalam, interior kantor begitu hening dan berkelas. Resepsionis membungkuk sopan saat melihat kartu di tangan Laila. "Silakan ke lantai 5, ruang desain pribadi," katanya sambil tersenyum. Laila menekan tombol lift dengan hati berdebar. Berkali-kali ia mengulang dalam hati, "Ya Allah, apa ini hanya ujian? Atau ini pintu rizki baru?" Begitu pintu terbuka, seorang wanita tua menyambutnya. Wajahnya lembut dan bersih. "Aku ibunya Fahd," katanya sambil memeluk Laila tanpa aba-aba. Laila nyaris tak bisa bernapas karena kejutan. Saya tidak tahu, saya hanya menjahit." Sang ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Jahitanmu menyembuhkan luka di hati saya. Ketika saya memakainya, saya merasa seperti sedang dipeluk oleh doamu." Laila hanya bisa menunduk. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaannya. Tak lama, Fahd masuk ruangan, membawa map berisi desain-desain gaun. "Mulai hari ini, aku ingin kau jadi desainer pribadi untuk lini busana ibuku. Bukan penjaga butik biasa." Laila nyaris menolak. "Saya tidak sekolah tinggi, saya hanya bisa menjahit manual. Saya tak mengerti tren mode." Fahd menatapnya dalam. "Justru karena kau tidak belajar tren, kau merasakan hati." Hari-hari selanjutnya menjadi lembar baru dalam hidup Laila. Ia pindah ke studio desain, satu ruang kerja khusus hanya untuknya dan ibu Fahd.
Di sana, ia tidak hanya menjahit kain, tapi juga menjahit kisah-kisah masa lalu sang ibu yang perlahan terbuka. Satu hari, saat Laila sibuk menata pola bordir, Fahd berdiri di ambang pintu. "Kenapa kau tidak pernah bertanya kenapa aku memilihmu?" Laila tersentak, lalu menjawab pelan, "Karena saya takut jawaban itu hanya sementara." Fahd tersenyum tipis. "Atau karena hatimu lebih mengerti keikhlasan daripada ambisi?" Hari itu, untuk pertama kalinya, Laila menatap mata Fahd dengan rasa yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena tampannya, bukan karena hartanya, tapi karena, entah bagaimana, pria itu memandangnya seperti seorang manusia, bukan sekadar pekerja. Dan sejak hari itu, pandangan Fahd pun mulai berubah. Bukan lagi ke arah kain, tapi ke arah sosok sederhana yang menyulamnya. Waktu bergulir cepat di Riyadh. Dalam sebulan, butik Al-Afiyah mengalami perubahan besar. Koleksi baru hasil rancangan Laila menjadi perbincangan kalangan wanita bangsawan. Setiap jahitan terasa hidup. Tapi yang lebih ramai dibicarakan daripada busana itu sendiri adalah sosok sang perancang. Wanita muda dari Indonesia yang misterius, tidak pernah muncul di publik, namun menjadi favorit istri-istri pejabat kerajaan. Suatu malam, Laila sedang menyulam benang emas pada kain sutra putih. Ia tengah membuat satu gaun istimewa, yang bahkan tidak tercantum dalam daftar pesanan. Motifnya rumit, pola bunga kasturi yang menjalar lembut ke sisi bawah gamis. Butuh 3 malam berturut-turut untuk menyelesaikannya. Saat ia selesai dan menggantungnya di manekin, tiba-tiba Fahd masuk dengan langkah berat. "Kau membuat gamis ini untuk siapa?" tanyanya dengan suara rendah. Laila menjawab pelan, "Saya tidak tahu, saya hanya merasa harus membuatnya. Seperti tangan saya tidak bisa berhenti sebelum selesai." Fahd menatap gamis itu lama, lalu berkata pelan, "Itu gamis untuk pernikahan." Laila terkejut. Bibirnya bergetar. Saya tidak tahu." Fahd tersenyum kecil, matanya menyimpan sesuatu. "Tidak perlu tahu. Kadang, hati bekerja lebih dulu daripada akal." Beberapa hari kemudian, butik dikunci lebih awal. Semua staf diliburkan tanpa penjelasan. Laila dipanggil lagi ke ruang kerja. Di sana, hanya ada Fahd dan ibunya. "Gaun itu akan dikenakan di hari yang tidak biasa," ucap sang ibu sambil menggenggam tangan Laila erat. "Dan kamu bukan lagi sekadar penjahit bagi kami." Laila bingung. Ia duduk, mencoba memahami maksud semua kata itu. Tapi sebelum ia bertanya lebih jauh, Fahd berdiri lalu berkata dengan pelan tapi tegas. "Kau tahu, aku mencari wanita untuk jadi pendamping hidupku. Tapi aku tidak ingin wanita yang hanya memandang uangku, atau gelarku, atau nama keluargaku. Aku ingin seseorang yang pandai mengobati luka ibuku, yang punya tangan sabar, dan doa yang tulus." Laila terpaku. "Aku sudah melihat semua itu dalam dirimu," lanjut Fahd. "Dan aku ingin meminangmu." Laila terdiam. Suasana hening. Hanya terdengar detak jam dinding. "Apa kau bersedia?" tanya Fahd, kali ini sambil duduk di hadapan Laila, bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki biasa yang sedang menjemput takdirnya. Laila tidak menjawab seketika. Tapi di hatinya, suara ibunya di Cianjur tiba-tiba menggema. "Nak, jangan cari orang kaya. Carilah laki-laki yang takkan meninggalkanmu meski kau miskin." Malam itu, Laila menatap gaun putih yang ia jahit sendiri dan untuk pertama kalinya, ia tahu siapa yang akan memakainya. Di pagi hari yang lembut, matahari Riyadh menyinari lembah-lembah bangunan dengan warna emas pucat. Di dalam kediaman keluarga Al-Afiyah yang megah dan penuh adab, suasana terasa berbeda. Seolah waktu melambat, menunggu sesuatu yang sakral akan terjadi. Laila duduk di ruangan tamu yang dihiasi bunga kasturi dan anyaman tangan dari Yaman. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna gading, riasan wajahnya nyaris tak terlihat. Namun pancaran matanya menyiratkan kecantikan yang berasal dari hati yang telah lama disucikan oleh kesabaran dan doa. Fahd datang bersama pamannya, membawa nampan berisi cincin sederhana dan seuntai tasbih dari batu hijau zamrud. "Ini bukan sekadar lamaran," ucap Fahd pelan,
duduk berhadapan dengan Laila. Ini adalah jawaban dari doa yang pernah aku ucapkan di depan Ka'bah. Aku tak minta wanita yang sempurna, tapi wanita yang bisa menjadi rumah saat dunia terasa asing. Laila menunduk. Matanya mulai basah. Saya hanya seorang penjual baju, bukan keturunan bangsawan, bukan pula sarjana. Apakah keluargamu akan menerima saya? Fahd tersenyum lembut. Kau adalah wanita yang menyembuhkan ibuku dari luka masa lalu, yang membuat keluargaku belajar lagi tentang makna bersyukur. Dan yang paling penting, kau tidak datang untuk meminta, tapi memberi. Sang ibu masuk, lalu duduk di samping Laila. Ia mengusap rambut Laila dan berkata, "Nak, bukan darah yang menyatukan kita, tapi doa. Dan aku tahu, kau adalah jawaban dari sujud panjangku." Tangis Laila pecah. Ia tak mampu menjawab, hanya mengangguk perlahan. Lamaran itu dilangsungkan tanpa pesta gemerlap, tanpa musik, tanpa kamera wartawan. Hanya doa, ayat suci, dan janji dua hati untuk saling melindungi dalam ridho Allah. Beberapa hari kemudian, Laila kembali ke butik. Ia berdiri di depan manekin tempat gamis putih itu tergantung, kini dengan nama kecilnya terukir halus di bagian dalam kerah, Nur Laila binti Abdul Karim. Ia membelai lembut gaun itu dan berbisik, "Aku tidak tahu bahwa aku sedang menjahit pakaian untuk hari di mana hidupku akan berubah selamanya." Fahd datang dari belakang dan berdiri di sampingnya. "Kau tahu kenapa aku tidak pernah menyuruh siapapun menjahit gaun pernikahan kita?" Laila menoleh. "Karena hanya kau yang tahu bagaimana menjahit takdirku." Hari itu tiba tanpa gegap gempita. Tidak ada undangan mewah yang tersebar ke penjuru negeri. Tidak ada iklan besar di surat kabar atau pesta-pesta dengan iringan biduan. Tapi suasananya begitu hikmat. Dalam diam yang penuh doa, Riyad menyaksikan sebuah pernikahan yang tak biasa. Pernikahan antara bangsawan dan pelayan butik. Laila mengenakan gamis putih yang ia jahit sendiri, tanpa perhiasan mencolok, hanya untayan mawar di pergelangan tangan dan kerudung tipis yang menjuntai hingga punggung. Ia tampak seperti bidadari yang jatuh dari langit bukan karena keindahannya, tapi karena ketenangan yang mengalir dari hatinya. Fahd mengenakan gamis putih bersih, sorban sederhana di kepala, dan senyum tenang yang tak bisa disembunyikan. Akad nikah dilaksanakan di halaman belakang rumah keluarga Al-Afiyah, di bawah pohon kurma tua yang selama ini menjadi saksi doa-doa sang ibu. Hanya keluarga dekat dan dua saksi hadir. Imam masjid setempat yang memimpin prosesi dengan suara lembut penuh berkah. "Aku terima nikahnya Nur Laila binti Abdul Karim dengan mahar 1000 riyal dibayar tunai, karena Allah." Laila menunduk, air mata jatuh pelan dari pelupuk matanya, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya, takdir bisa menjahit dirinya menjadi istri dari seseorang yang dulunya hanya majikan baginya. Usai ijab kabul, sang ibu memeluk Laila lama. "Nak, jangan lupa, yang paling indah bukan hari ini, tapi hari-hari ketika kau sabar, kau taat, dan kau tetap berdoa meski tidak tahu akan dibawa kemana hidupmu. Itulah hari-hari yang telah mengantarkanmu ke sini." Beberapa jam setelah pernikahan itu, sebuah pesan pendek tersebar di kalangan pelanggan butik dan rekan bisnis keluarga Al-Afiyah. Pemilik butik Al-Afiyah, Fahd Al-Mahri, telah menikah. Mempelai wanita adalah penjahit utama butik kami. Kabar itu membuat heboh. Banyak yang terkejut. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Tapi Fahd tidak peduli. "Kita tidak menikah untuk memuaskan mata mereka," ucapnya pada Laila malam itu. "Kita menikah untuk menyempurnakan separuh agama. Dan selebihnya, biarlah Allah yang menjaga." Malam pertama mereka bukan tentang mewahnya kamar, atau lembutnya kasur, tapi tentang dua jiwa yang saling belajar, menatap masa depan dalam cahaya iman dan sabar. Dan Laila? Ia masih tidak percaya. Tapi di sudut hatinya, ia tahu semua ini nyata. Ia yang dulu hanya seorang perantau dari desa kecil kini menjadi istri seorang pemilik kerajaan butik terbesar di Riyadh. Tapi apakah ini akhir dari cerita? Belum. Karena takdir masih menyimpan satu kejutan lagi. Beberapa pekan setelah pernikahan mereka yang sederhana namun sakral, kehidupan Laila berubah total.
Ia kini tinggal di rumah besar keluarga Al-Afiyah, tapi tetap menjalankan aktivitasnya di butik seperti biasa. Tak sedikit pelanggan yang kini datang bukan hanya untuk membeli, tapi ingin melihat langsung wanita Indonesia yang telah memikat hati pemilik butik terkenal Riyadh. Namun, suatu pagi yang tenang, saat Laila sedang menata rak kain sutra dari Maroko, seorang kurir datang membawa amplop coklat usang dengan cap pos Indonesia. Laila membukanya perlahan. Isinya adalah sepucuk surat dari seseorang yang sudah bertahun-tahun menghilang. Laila, jika surat ini sampai padamu, berarti takdir benar-benar mengantarmu lebih jauh dari yang pernah kita impikan. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku belum menikah, dan sampai hari ini, aku masih mencintaimu. Haji. Laila terdiam. Surat itu seperti hantu dari masa lalunya yang datang tanpa aba-aba. Adalah Haris, pria dari desanya yang dulu sempat melamarnya, namun ditolak oleh orang tua Laila karena kemiskinannya. Ia pergi ke Kalimantan, katanya untuk bekerja, lalu tak pernah kembali. Sore harinya, Laila duduk bersama Fahd di balkon rumah mereka, diiringi hembusan angin padang pasir yang lembut. Sayang, aku menerima surat dari seseorang yang dulu pernah mengisi hidupku. Tapi semua itu sudah tertinggal jauh di belakang, ucap Laila dengan tenang. Fahd tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah istrinya dalam diam. Kau tak marah? Tanya Laila pelan. Fahd menggeleng. Cinta yang Allah takdirkan tidak datang karena kita menghindari masa lalu, tapi karena kita ikhlas menerimanya. Aku mencintaimu bukan karena kau tak punya kisah, tapi karena kau memilih untuk menyempurnakannya bersamaku. Air mata Laila jatuh lagi malam itu. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa dicintai dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di tempat lain, Haris menatap bintang dari sebuah pondok kayu di Kalimantan, menggenggam salinan surat yang tak pernah ia kirimkan selama bertahun-tahun. Ia tahu, Laila telah sampai pada takdir yang lebih mulia, dan ia hanya bagian dari cerita yang ditulis Allah sebagai pengantar. Dan di Riyadh, butik Al-Afiyah kini punya satu sudut baru, diberi nama Sudut Nusantara. Di dindingnya, tergantung foto Laila sedang menjahit gamis putih itu, gaun yang mengubah hidupnya selamanya. Namun takdir belum berhenti di sini, karena satu kabar besar segera datang. Kabar yang akan mengguncang perasaan Fahd dan membawa Laila pada ujian cintanya yang sesungguhnya. Pagi itu, langit Riyadh tampak sedikit mendung. Laila sedang menyiapkan sarapan sederhana ketika Fahd pulang dari masjid lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Ia menggenggam secari kertas hasil pemeriksaan dokter. Laila, suaranya bergetar, aku baru saja dari rumah sakit. Hasil tesku menunjukkan ada kemungkinan aku menderita penyakit autoimun yang langka. Mereka bilang mungkin sulit untuk punya keturunan. Laila menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap suaminya yang duduk dengan napas berat. Hening menggantung di udara. Jadi, jika kau ingin pergi, atau jika kau menyesal memilihku sebagai suamimu, aku tidak akan menyalahkanmu. Perkataan itu seperti tombak yang menghunjam dada Laila. Ia meraih tangan Fahd, menggenggamnya erat. Fahd, aku tidak menikah denganmu karena ingin anak. Aku menikah denganmu karena Allah menenangkanku lewat hatimu. Dan jika kita tidak punya keturunan, maka kita bisa menjadi tempat berlindung bagi anak-anak yang tak punya siapa-siapa. Fahd menunduk, menangis dalam diam. Laila memeluknya, dan dalam pelukan itu, dua jiwa saling menguatkan dalam doa dan takdir. Hari-hari berikutnya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbagi. Laila dan Fahd mendirikan sebuah yayasan kecil bagi para buruh migran yang terlantar di Arab. Butik Al-Afiyah pun menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial. Laila menjadi ikon perjuangan wanita Indonesia di tanah asing, dengan kesabaran, kerja keras, dan iman yang tak goyah. Hingga suatu malam, di ujung musim dingin Riyadh, Laila merasa mual luar biasa. Ia pikir hanya masuk angin. Tapi saat ke dokter, kabar itu datang, seperti embun yang jatuh di padang tandus. Laila, selamat. Anda sedang mengandung. Air matanya tumpah. Ia terisak sendiri di ruang tunggu klinik,
Tak tahu harus berkata apa. Ia pulang dan menunggu Fahd pulang dari butik. Saat Fahd membuka pintu, Laila hanya menyodorkan selembar kertas hasil USG. Kita akan menjadi orang tua. Fahd terduduk, tak mampu berkata-kata. Ia memeluk Laila erat, seolah takut kabar itu hanyalah mimpi yang akan menguap. Dan malam itu, Riyad menyaksikan dua hamba yang bersujud penuh syukur di lantai marmer rumah yang dulu terasa terlalu megah bagi hati yang sederhana. Butik Al-Afiyah kini punya cabang di 3 kota besar. Sudut Nusantara tetap berdiri, dengan tambahan rak kecil berisi gaun bayi dan foto keluarga kecil yang hangat. Laila menulis di buku hariannya. Dulu aku pikir aku hanya penjual kain. Tapi ternyata, Allah sedang menenunku dalam takdir yang indah. Kain hidupku dijahit dengan sabar, ditenun dengan doa, dan dibordir dengan cinta. Dan begitulah. Dari lorong-lorong butik Riyad, seorang wanita desa dari Indonesia akhirnya menemukan rumahnya, bukan di balik tirai emas, tapi di pelukan pria yang mencintainya karena Allah.